Super Loveku, apa kabar kalian semua? Ini adalah yang menang polling ya, yang ingin dia sampaikan dalam hubungan karmic relation atau cinta segitiga sama kamu. Cinta segitiga itu third party bahasa Inggrisnya ya. Kalau pada nggak tahu, third party itu cinta segitiga, ada pihak ketiga. Mau masing-masing kamu sudah menikah, mau nggak menikah, ya sesuaikan sama keadaan aja. Tapi di sini aku mau tahu, yang akan aku ungkap adalah yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Au. Aku ambil 7 kartu, 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ada 7 kartu yang aku akan buka di sini yang mengungkapkan gimana sih dia ke kamu, perasaannya. Oke. Dia di sini bilang bahwa kamu diminta untuk percaya bahwa segala sesuatu yang nggak mungkin tuh bisa jadi mungkin. Kemudian di sini kamu nggak boleh terlalu stres, ya, nggak boleh terlalu stres. Aku melihat dia nggak usah marah-marah terus, dia bilang. Jangan emosional. Dia bilang apa yang kamu cita-citakan pasti akan kesampaian. Tolong jangan ada pikiran jelek tentang aku, karena mungkin yang kamu pikirkan itu tidak sama dengan kondisiku sekarang. Jangan terlalu berasumsi dengan pikiran sendiri. Dia bilang komunikasi kita itu buruk loh. Tolong dong kita bisa ngomong. Ya. Dia juga lagi mencari jawaban gimana supaya komunikasinya itu baik-baik aja sama kamu. Kuncinya adalah jawaban sebetulnya untuk komunikasi. Mungkin kamu berdealing dengan orang yang tidak bisa banyak ngomong gitu loh, karena di sini aku melihat ada satu pencapaian yang dia mau capai. Jadi orangnya nih benar-benar kayak aku nih harus tenang dulu nih, ada dulu gitu kan. Baru nanti aku bisa namanya berusaha untuk datang ke kamu atau gimana gitu loh teman-teman. Ada perasaan kayak gitu dia. Prosperity itu penting ya, maksudnya abundance, prosperity, dan kayak model kestabilan hidup itu penting. Aku tuh berkali-kali dalam videoku, kalian itu berdealing dengan orang yang memang mungkin suka duit gitu loh. Money, ya semua juga orang suka duit, tapi obsesi dia akan keberhasilan itu number one gitu loh. Saatnya sekarang kita rilis namanya segala bentuk negatif pikiran kamu tentang aku, dan aku juga gak akan pikiran jelek tentang kamu. Aku lihat orangnya mau in peace sekarang ya, dalam ketenangan, dalam satu situasi yang dia ingin bersambut gitu loh ya teman-teman. Bersambut dalam arti hubungan kamu sama dia harus bersambut gitu loh. Terus di sini
Terus aku merasa sorry ya teman-teman, aku agak ke-distract karena salah satu klien aku ada yang meninggal. Aduh, namanya Ibu Katerina ya, udah lama juga. Semoga beliau tenang. Aku agak sedih gitu. Aduh, aku mau ngomong apa? Oke, kita lanjutin ya. Kalian di sini itu mungkin ya, secara emosional komunikasi kalian mungkin terhambat. Ada yang di sini ingin sekali ngomong, ada yang di sini tuh kangen, galau, resah, nggak bisa tidur. Dia juga di sini menyadari bahwa kamu itu juga butuh waktu untuk nggak diganggu. Ya, hubungan kalian ini memang complicated, penuh dengan namanya emosional, penuh dengan namanya percaya akan sesuatu ketidakmungkinan. Ya, hubungan third party, hubungan karmik itu adalah menjalani sesuatu yang tidak mungkin. Tapi dia orangnya di sini adalah orang yang nggak patah semangat, gitu loh ya. Walaupun segala sesuatu, ya mungkin kamu lebih banyak cekcoknya. Ya karena siapa sih yang kalau dalam hubungan cinta segitiga pun itu pasti ada cemburu. Mau dia dengan pasangan resminya atau dia melihat kamu dengan pasangan resmi kamu, itu pasti ada cemburu. Cuman dalam hal ini siapa yang lebih bisa mengontrol? Ya. Dia bilang please, percayalah kalau cinta itu ada. Walaupun di sini segala sesuatunya tuh pasti nggak mungkin. Tapi percaya bahwa cinta itu ada. Begitu. Ya. Orang ini aku lihat berjuang juga untuk hidupnya. Ya. Ini adalah misi dia. Kemudian dia sekarang itu pikirannya mau tenang. Kalau banyak yang kalian bilang dia tuh banyak diem kak, kita komunikasinya itu nggak lancar, ya karena dia ingin ketenangan pikiran. Kita kan nggak tahu kan ya teman-teman, di sini kondisinya adalah kondisi dimana apapun bisa cepat hilang sekarang, ya pandemi dan lain-lain. Makanya please dia bilang, jangan ada cemburu, jangan ada marah. Kalau misalnya memang kamu ingin berkomunikasi denganku, ya udah diperbaiki dulu sikap-sikapnya yang negatif, karena dia tidak mau lagi menyerap namanya energi negatif, atau sebaliknya kamu juga nggak mau gitu. Kalian harus ada kayak clear out, clear mind, bersihkan semua pikiran, bersihkan semua dengan segala sesuatu. Oh ya, aku kondisinya aku sudah dengan orang lain gitu loh, dia juga dengan yang lain, buat apa, what for aku cemburu, ngapain aku kepo, ngapain aku dia juga kepo aku. Yang penting dikala dia ngobrol aku ya ladenin, kita ngobrol, kita bercerita, tukar cerita. Paling enak tuh kita kalau punya kayak kamu rasa dia karmic relationship kamu, third party kamu, ajak dia cerita. Mungkin kan kamu tidak mungkin cerita ke pasangan resmi kamu cerita lah, tapi jangan pernah mengungkap masalah pribadi bahwa aku sama pasanganku lagi berantem gini. No, itu nanti jadi senjata kelemahan. Sebaiknya ceritakan yang indah-indah. Oh ya, aku sama suami gak masalah kok, aku dengan istri gak masalah. Oke? Jangan pernah membuka aib antara kamu dengan pasangan kamu yang resmi.
Ya, siapapun yang menonton ini, menjaga privasi itu penting. Ya, mau kamu sama siapapun, seterbukanya privasi harus ada. Sekarang kita lihat di sini, ya ada kartu loncat. Di sini ada kartu Knight of Wands. Gimana perasaan dia sama kamu sekarang? Dia itu apa ya? Banyak kesibukan di luar dari habitnya dia. Sangat kurang apa ya? Kayak kurang seimbang hidupnya. Jadi kerjaannya itu banyak banget, berbau dengan materi lah ya, aksi materi yang harus dia lakukan itu sangat hektik. Jadi dia nggak santai-santai aja. Ada Ten of Wands, beban hidup dia itu banyak banget loh teman-teman. Ya, jangan ditambah lagi beban yang kamu tambahin gitu. Dia butuh rilis, dia butuh relief, dia butuh relax, istirahat. Ada Eight of Swords. Kenapa dia memblokade kamu? Ya alasannya karena banyak tanggungan, banyak yang harus dihadapi sendirian. Mungkin orang ini gak mau buat kamu kepikiran. Mungkin orang ini adalah orang yang sadar bahwa aku ini ngerepotin, takutnya ngerepotin. Kalau aku semakin ngobrol sama kamu, aku semakin kamu nanti sedih mikirin aku gitu loh. Kadang-kadang ada orang yang gak perlu ngomong, makanya dia memblokade diri. Takut, sedih. Tuh, ada Four of Cups ya. Banyak kebimbangan, keraguan, kebosanan yang aku tangkap sekarang dari kondisi pasangan kamu dengan dia. Dan di sini ada apa ya? Kekuatan atau sesuatu yang mau dia capai. Tapi sumpah, dia tuh udah ngelakuin apapun, tapi kayaknya hasilnya juga masih panjang gitu loh, masih on proses. Makanya dia di sini tuh kayak ada exhausted atau kelelahan yang sangat-sangat lelah. Gak ada yang bisa ngehibur di sini. Dia butuh ketenangan. Kalau nggak tenang, dia bisa stres tingkat tinggi. Dia lakukan ini untuk apa sih? Untuk mencapai adanya pertumbuhan bagi hidup. Dan di sini dia mau ada namanya harmoni. Ingat ya, cinta, finansial dan uang itu harus jalan seimbang. Kalau salah satunya itu nggak seimbang, akan jadi pertengkaran. Ya mungkin di sini, mungkin dia dengan pasangannya, atau dia merasa aku harus stabil hidup aku harus nyaman dengan hidup aku sendiri. Aku sekarang lagi proses, lagi bertumbuh, lagi ingin berkelimpahan gitu. Makanya banyak yang harus aku kerjain. Bukan berarti aku gak sayang sama kamu, tapi aku punya hak dan kewajiban yang aku harus prioritasin dulu. Itulah mungkin yang membuat kamu kadang-kadang berantem. Kamu gak prioritasin aku, kamu udah lupa aku. Gak kayak gitu. Lihat ya, ada kekuatan, ada keseimbangan. Nah, itulah tujuan dia. Jadi kamu di sini jangan punya pikiran yang seuzon. Jangan punya pikiran yang enggak gitu loh. Kenapa? Kalau kamu udah pikiran yang enggak, otomatis semuanya akan menjadi enggak buat kamu. Gitu loh, teman-teman. Oke. Sekarang kita buka untuk kamu di sini. Perasaan dia ke kamu gimana sih? Sesuatu yang nyata, sesuatu yang besar, sesuatu yang solid, sesuatu yang bisa kamu rasakan sebetulnya. Karena dia tuh memang suka sama kamu beneran. Oke?
Dia adalah orang yang ngemikirin kamu, sayang sama kamu. Dia nggak bisa ngungkapin semua itu. Laganya di depan kamu ya kayak jual mahal, tapi sebenarnya dia mikirin, ya, bukan nggak peduli teman-teman. Ada beberapa prioritas. Kamu tuh menjadi sumber pikirannya. Bersama kamu, dia mau bilang dia menjadi seseorang yang kuat, seseorang yang tidak gampang goyah, tidak gampang putus asa. Namun, mohon maaf, aku tidak bisa terlalu memprioritaskan kamu. Karena aku juga punya cinta, aku punya kehidupanku yang sudah aku pilih sebelumnya. Ya, aku sudah punya pilihan juga yang lain. Aku di sini juga sedang fokus berjuang untuk hidupku juga. Jadi dia tuh kalau tipe-tipenya ngukur ya, kalau dia sukses, kalau dia enak, keluarganya juga akan enak. Ketemu kamu pun enak gitu loh. Dia lebih seperti itu. Ada family, ada keluarga yang ingin aku prioritaskan, aku bahagiakan. Mungkin beberapa di antara kalian sudah berhubungan dengan anak, atau jika dia single, dia sayang dengan keluarga, ya. Aku harus kasih pembuktian nih. Kalau aku tuh sukses, aku tuh bisa, aku tuh mampu. Karena sebelumnya aku sudah hancur-hancuran. Aku bangkrut mungkin. Aku tidak punya uang. Kondisiku sekarang benar-benar sekarat. Apa yang sudah aku bangun hilang begitu aja dalam sekejap. Sekarang aku hanya bisa mengembalikan kepercayaan diriku lagi. Aku banyak bertobat, aku banyak beribadah. Walaupun aku di sini memang aku nggak bisa ngelupain kamu. Diakui aku cuma manusia, dia bilang. Tapi aku sendiri juga, kamu harus paham dong. Aku ada prioritas di sini dan sekarang adalah waktunya untuk menyembuhkan diriku. Aku mau back to traditional way. Keluarga is number one, oke? Tapi aku tidak untuk melupakan kamu begitu aja. Ada satu yang terpusat di sini, pikiranku hanya pada kamu. Tetapi aku punya prioritas dan aku akan menjalani prioritas itu karena ini yang paling nyata. Kalau kamu mungkin udah kekunci di pikiran, udah gak akan kemana-mana. Dan dia minta maaf sama kamu bahwa memang tidak sesuai dengan ekspektasi. Oke? Ada kesedihan di sini. Entah, aku merasakan energinya orang ini tak menentu ya, teman-teman. Energinya itu yang tidak se-strong kamu mungkin. Ditempa berbagai macam masalah, sehingga dia sendiri ada merasakan kelelahan. Tapi orang ini juga tidak mau putus harapan. Harus kuat, harus strength. Makanya tolong katanya, jauhi pikiran negatif. Karena orang ini mungkin berprinsip bahwa mungkin jika kalian hidupnya sama-sama enak, kalian bisa kayak dulu gitu ketemu. Ya mungkin dia sekarang lagi kacau, ya lagi nggak punya apa-apa. Gimana mau ketemu sama kamu? Di sini ada Taurus, Scorpio, ada Aquarius, ada Gemini. Kemudian udah itu aja ya yang dominan zodiaknya. Ini yang aku bacakan. Ini bisa zodiak itu bisa energi tapi bisa zodiak juga, karena aku nggak mau ngebacain yang terlalu gimana gitu. Nanti kita buka pakai koin ya. Kemudian di sini teman-teman, kita akan buka
Kira-kira apa sih yang dilakukan untuk mengingat kamu sekarang? Biasanya dia ngapain ingat kamu? Kenapa dia ingat kamu? Atau apa yang dilakukan? Wah, dia di sini mencoba masuk ke dalam kehidupan kamu berkali-kali, ya, dengan memberikan cerita bahwa mungkin dia sekarang sedang sakit, sedang apapun, sedang sedih, sedang kehilangan, whatever. Dan dia di sini mendoakan kamu. Itu yang dia lakukan adalah dengan merasakan detak nafas kamu dalam dirinya. Apa yang kamu nafas, dia merasa juga bernafas di situ. Tapi dia lakukan itu dengan kebatinan, ya, dengan in silence. Jadi nggak diomongin ke kamu. Apa yang dia lakukan itu nggak perlu diomongin. Kamu harus tahu bahwa dia itu stuck. Dia nggak bisa kemana-mana. Ikatan kamu ke dia begitu kuat. Dia juga nggak tahu ini perasaan apa. Tapi yang pasti aku nggak bisa lupa tentang kamu. Dia tahu dia berbuat tidak adil di sini. Dan dia harus memilih. Ibarat ini kamu, dia punya sesuatu yang murni untuk kamu. Walaupun kamu dilepaskan, kamu tetap dalam pikiran. Ingat ya teman-teman, kira-kira nih, kalau seandainya seseorang, ya, lebih penting mana, ketemu atau ingat? Coba kalian komen di bawah. Ketemu atau ingat? Bersama atau abadi dalam pikiran? Coba. Kasih komen yang bagus. Kalau misalnya komennya bagus, aku akan kasih free reading 1 pertanyaan. Ya, 1 pertanyaan. 1 pertanyaan dengan kronologi singkat. Gak boleh cerita panjang. Ya kira-kira kayak contohnya, Kak, aku suka sama dia suka sama aku apa enggak? Udah singkat. Jadi aku gak akan ngebalesin yang panjang dengan kronologi yang panjang gitu ya. Hanya untuk 1 pertanyaan untuk 1 orang yang aku pilih gitu. Kira-kira kalau seandainya bersatu dalam pikiran atau bersatu dalam secara fisik, itu lebih kena yang mana ya? Lebih enak yang mana? Nggak bisa pilih dua-duanya, oke? Dan kasih tahu alasannya apa. Kalau misalnya bagus, aku akan kasih 1 free reading dengan 1 pertanyaan. Pertanyaannya cukup 1 dan kronologinya harus singkat. Aku nggak boleh hubungan-hubungan yang terlalu rumit karena aku hanya membacakan 1 pertanyaan dari kalian, ya. Nanti yang sudah beruntung silakan nanti aku tag di community untuk menghubungi aku. Oke. Kemudian di sini ya, orang ini ketika dia memutuskan pergi dari kamu, itu memang nggak lepas semuanya, teman-teman. Susah untuk melepaskan memori tentang kamu. Ini adalah orang yang nggak bisa move on. Banyak galaunya. Aksinya yang dilakukan itu tidak sesuai dengan apa yang dia mau, ya. Jadi kalian itu berdealing dengan orang yang complicated. Keinginan dia untuk kamu itu banyak sekali. Dan di sini kondisinya memang nggak memungkinkan kalian bersama. Mungkin dia juga lagi kacau hidupnya. Kamu nggak pernah tahu, teman-teman. Jadi stop berasumsi. Sekarang kita lihat indikasi dia apa.
You make me feel so complete. Sih, bener, ini. Dia buat kamu komplit. Hidupnya itu penuh dengan kamu. Kamu tuh ada sesuatu yang seru. Kalau dia merasa kesepian, tidak diperhatikan, itulah sama kamu. Dia akan kembali ya sama kamu. Someday dia akan hubungin kamu. Tapi dengan kondisi begini ya teman-teman, dalam waktu 1-2 tahun dia masih ada kabar sama kamu. Kalau nggak ada kabar, no, berarti ya. Let me show you some good times, I get this. Dia udah prepare memberikan kamu satu kejutan, kebahagiaan, dan lain-lain. Siapa bilang berhubungan dengan kamu dalam situasi ini itu tidak berarti? Sangat berarti. Dia nyesel pernah buat kamu nangis. Dia melihat kamu adalah orang yang bebas, free spirit. Dan menurut dia itu seksi. Menurut dia itu emang orang yang asik kayak gini yang aku mau. Aku yakin sama kamu, tapi aku gak tahu gimana cara ngadepin situasi ini. Ya, situasi kalian yang third party ini. Karena mungkin sudah lama bersama dengan seseorang, ya. Kalian itu memiliki cinta, tapi datangnya di saat yang tidak tepat. Oke? Sekarang, karena subscriber aku salah satunya bilang, Kak jangan ada yang kembar-kembar dong. Oke, udah aku pisahin sekarang. Jadi lebih strict huruf-hurufnya ya. Di sini aku akan buka. Ada huruf G, ada Scorpio, ada inisial D, ada S, ada Aquarius, ada Pisces, ada Aries, ada huruf E, ada huruf K, ada huruf I, ada P dan V. Ini inisial-inisialnya. Kalau kalian tidak masuk ke inisialnya, ambil dari zodiak ya. Zodiaknya tadi ada Aquarius, ada juga Gemini, Taurus, Scorpio. Ini Scorpio juga udah keluar muncul 2 kali, berarti kuat energinya. Kemudian ada Aries, ada Aquarius, dan juga di sini ada Aquarius, dan di sini ada ada Pisces, oke? Gemini. Saya ulang ya, Gemini, Scorpio, Aries, Aquarius. Di sini juga Taurus, Scorpio, Aquarius, dan juga Gemini. Jadi Gemini sama Scorpio energinya kuat banget di sini, oke? So, teman-temanku, super loveku, jaga kesehatan, jangan sakit, karena aku sudah demam, panas tinggi aku. Jadi semoga kalian diberi selalu keberkahan, PPKM-nya lancar, jangan bosan ya. Harus banyak isi waktu waktu yang kosong supaya kamu tuh nggak stuck terus ya. Ingat boleh, tapi nggak boleh stuck. Satu lagi nasihat buat kamu. Aku akan ambil 2 kartu. Release your ex. Ya, seingat-ingatnya kamu, lepaskan aja. Clear energi kamu, dan kamu tuh pantas dicintai. Jangan merasakan kalau nggak dengan orang ini, kamu nggak berharga gitu. Jangan ya. Sekarang kamu sabar aja. Jadikan semuanya pelajaran. See you and I see you. I love you. Bye-bye.